kita cyber dakwah itu kan, Iya. melawan orang-orang yang di media sosial itu kontennya membid'ah-bid'ahkan, menyalah-nyalahkan, apalagi yang khilafah dan lain sebagainya. Itu kadang kita yang sebagai pemuda perlu. Ada yang sampai nantang debat itu gimana? Bisa diceritain Mas? Kira-kira? Jadi kalau ada yang nonton debat itu biasanya gini ya. Sering Mas, beberapa kali. Jadi Saya lahir itu kan media baru udah dateng. ya Saya nanti mati pun juga media nggak bakal mati. pasti tambah, tantangannya pun tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hello podcast. Untuk kesempatan kali ini, alhamdulillah untuk kesekian kalinya, Hello Podcast berhasil mengadakan diskusi lewat podcast. Dan untuk pagi ini, alhamdulillah untuk kesekian kalinya, bukan tanpa alasan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam keadaan yang sejahtera. Alhamdulillah saya ingin menyapa tamu saya dulu. Beliau adalah Mas Fatihudin. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya izin memperkenalkan dulu ya Mas. Iya. Mas Fatih itu merupakan founder dari Galeri Maha, di mana teman-teman sendiri saya sih excited, nggak mungkin nggak kenal sama Galeri Maha. Galeri Maha merupakan suatu media dakwah yang menaungi, ya bisa dikatakan menaungi Mahat Ali ya Mas. Ya, Mahat Ali Hasyim Asy'ari. Mahat Ali Hasyim Asy'ari lah. Beliau Mas Fatih ini merupakan pendiri sekaligus konten creator dan bisa dikatakan koordinator dari admin-admin yang sekarang ya Mas ya. Nah sekarang insya Allah kita akan berbincang soal cyber dakwah. Apalagi beliau merupakan orang yang dalam sepak terjangnya dalam sosial media ini nggak bisa dipungkiri menurut saya. Saya udah excited banget gitu sih. Yang pertama dalam edisi tema cyber dakwah ini Mas, saya ingin bertanya, kan kita kalau misal meninjau dari definisi berdakwah atau bisa dikatakan secara simpel bahwasanya dakwah di era digitalisasi yang sekarang merupakan dakwah di mana seseorang tidak mempunyai larangan untuk mengupload konten yang mengajak, apalagi di dalam yang positif. Nah, menurut Mas Fatih sendiri sebagai founder dari Galeri Maha, itu latar belakangnya bagaimana Mas? Latar belakang bisa didirikannya Galeri Maha hingga sampai sekarang ternyata followernya 120 lebih, bahkan 140 ya. 142. Alhamdulillah. Semoga terus meningkat. Amin. Itu gimana Mas? Ya gini, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman KPI Unhasi Ya. sudah mau berkenan sharing di sini. Jadi awal saya mendirikan Galeri Maha sendiri itu pun nggak sengaja Mas. Jadi awal dulu itu karena kita jadi ketua di acara, sebuah acara gitu, dengan refleks kita buat akun. Itu pun terinspirasi dari, kalau saya mau tahu ada akun Galeri MQ kan. Iya. Nah itu kan duluan dulu. Iya. Nah saya bingung dulu karena Galeri Maha ini gimana biar username-nya itu juga umum gitu kan. Karena sekarang kalau username-nya terlalu dipersingkat dalam artian tidak luas, itu juga nanti jangkauannya kita membuat konten juga sulit. Nah dulu awal kita buat karena di situ teman-teman membuat Galeri Maha sendiri, kita buat Galeri Maha, kita singkat. Di Mahat Ali Hasyim Asy'ari kita singkat. Akhirnya kemudian awal-awal dulu kontennya kita tidak ada yang namanya quote, kemudian video quote dan sebagainya. Itu proses. Jadi awal dulu kita cuma upload memang kegiatan-kegiatan kampus. Kegiatan yang ada di kampus. Kegiatan yang di Mahat Ali gitu. Iya. Oke. Itu kan awal merintisnya kan waktu 2016 ya Mas ya. Yeah. Berarti bagaimana culture yang terjadi di Tebuireng itu juga pengaruh terhadap konten yang dibuat itu. Itu dulu emang sengaja bikin ini harusnya kita bikin narasi dakwah apa larinya ke yang mengajak dalam digital saja, apa hanya ruang lingkup Mahat Ali saja, apa menyeluruh secara universal itu Mas? Kalau awal-awal dulu setelah kita buat dokumentasi dan lain sebagainya, itu kita buat awal-awal quote.
Kuat. Sederhana Mas. Kita teman-teman baru bisa desain. Ya nggak masalah, kita buat quote saja, terutama quote kiai ataupun dosen dari Mahat Ali Hasyim Asy'ari sendiri. Setelah ke situ kok respon teman-teman ataupun follower itu meningkat. Nah, akhirnya teman-teman kita harapkan ke depan untuk bisa membuat konten yang lebih. Akhirnya kemudian muncul video quote. Video quote pun nggak seperti sekarang dulu. Dulu cuma kita background, kemudian kata-kata itu cuma berjalan dan pakai instrumen, itu pun menarik. Jadi hal-hal yang menurut kita sepele, ketika kita mengemasnya bisa menarik, itu follower kita awal 4.000. Iya, Mas. Yang lihat video itu 9.000, bayangkan. Alhamdulillah kan gitu. Ibaratnya balik modal. Balik modal gitu. Tapi dari situ kemudian banyak yang nyontoh, banyak yang, ya kita nggak masalah ketika konten kita banyak yang nyontoh kan gitu. Berarti kan konten kita menarik, ya, inspiratif gitu. Akhirnya sudah banyak yang buat seperti itu, kita rubah lagi. Akhirnya seperti sekarang itu. Oke. Dan ternyata dari Galeri Maha itu sendiri, sebagaimana Galeri Maha itu tetap inspiratif dan sampai sekarang produktif untuk membuat konten-konten dakwah, dan bukan hanya menjurus kepada satu dakwah dalam Islam saja, tapi nasionalisme gitu kan. Menyeluruh. Nah, itu kan dulu kan ketika dari follower yang sekian menuju sekian itu kan timnya juga relatif dulu belum seperti sekarang, itu susah payahnya bisa diceritakan Mas, maaf. Iya, dulu awal saya kan hanya megang sendiri ya. Hanya megang sendiri, kemudian bisa berkembang kok kayaknya kesulitan. Akhirnya saya dulu di posisi di ketua BEM Mahat Ali, wakil saya langsung tak ambil. Kemudian ada 2 putri juga yang saya ambil untuk ngadmin. Jadi dulu cuma 4 orang. 4 orang itu pun kita bagi, zaman bagian ini pun itu pun nggak seperti sekarang yang memang uploadnya 3 hari sekali gitu kan. Dulu cuma seminggu sekali, yang penting aktif gitu kan. Nah setelah itu 2017 kita ikut AIS Nusantara. Ini wadah untuk teman-teman media santri se-Nusantara. Jadi kita kreativitas di situ, kemudian ada yang namanya Kopdarnas setiap setahun sekali. Itu kita nanti sharing sama teman-teman santri. Ya dari situ kita bangun media sosial pun nggak hanya dari kita hanya sekedar konten. Jadi relasi juga perlu. Relasi mempengaruhi. Tetap mempengaruhi berkembangnya itu. Sebagaimana diceritakan bahwa Mas Fatih sendiri dulu sepak terjangnya bukan hanya serta-merta secara pribadi, tapi beliau juga menduduki BEM Mahat Ali. Jadi emang untuk kontribusi di dalam mengembangkan suatu media ini perlu adanya rekan tim gitu Mas ya. Itu apakah tidak ada kontradiksi Mas di antara di dalam satu tim, belum di dalam ini tim yang ini, terus ada gesekan dari luar, pengaruh luar, itu kontradiksi yang bagaimana kira-kira Mas? Nah itu pasti Mas. Pasti. Apalagi kita yang orang-orang organisasi pasti tahu. Setiap organisasi pun pasti ada gesekan, tapi gimana kita cara menyelesaikannya. Kita beberapa kali ada masalah dan gesekan, tapi kita selesaikan. Jadi ya mungkin di grup itu kita bisa menyelesaikan, tapi dulu saya hampir sama teman-teman itu seminggu sekali kopdar. Bukan tujuan apa-apa dan lain sebagainya, kita tujuannya untuk mengikat itu. Kadang kopdar pun nggak ada tujuan, ya sekedar sharing, kan untuk membangun chemistry antar teman-teman. Jadi kadang tiba-tiba ada ide untuk membuat konten ini itu kan juga menarik. Jadi nggak hanya sekedar kita kumpul, harus ada agenda. Menurut saya nggak penting. Jadi kalau kumpul-kumpul ya sekedar kumpul bisa. Ya teman-teman, ayolah kita kumpul lah, ngobrol-ngobrol. Kadang di situ ketika nggak kita rencanakan, itu juga ada muncul ide-ide ataupun ada inovasi-inovasi untuk membuat konten. Kadang keseringan kita di situ. Jadi nggak melulu kita ketika kita nanti kesini ya agendanya ini, orang akan bosen. Jadi ibaratnya kita apalagi ya, saya sendiri di yang mengawali Galeri Maha, yang membuat di situ, ya harus gimana cara pinter-pinternya kayak ngeramut anak gitu Mas. Kalau ada yang bandel ya jangan dikerasin ya. Kan gitu ibaratnya gitu kan. Jadi kalau kita kerasin keluar gitu loh. Saya sering sampai malah saya sendiri yang minta maaf duluan. Padahal ya secara ini kita nggak salah gitu kan. Tapi seringnya saya seperti itu karena apa? Dia progresnya bagus,
sayang kalau untuk keluar gitu loh, karena kinerjanya bagus. Saya sebenarnya sih lebih melawan ego saya sendiri. Jangan sampai karena ego kita keras kepala dan lain sebagainya, orang yang seharusnya bisa berkembang karena hanya sedikit gesekan saja kemudian keluar kan. Iya. Itu yang nggak kita inginkan, Mas. Iya benar Mas, demi tercapainya suatu tujuan yang baik ya Mas. Benar. Tapi kalau dari Galeri Maha sendiri, kira-kira cara menyikapi dari head yang ada di masyarakat yang sekarang memegang sosial media, di mana masyarakat yang sekarang itu juga ada netizen yang seperti ini, levelnya tipikal yang seperti ini, itu kira-kira gimana Mas cara menyikapinya? Kalau kita sendiri mulai ada head itu ya ketika kita membuat konten tentang, dulu kan ada yang lagi viral pembakaran bendera itu. Iya. Kemudian saya buat videonya tentang Gus Muafik, tentang HTI dan lain sebagainya kan gitu ya. Itu enggak masalah Mas. Kita sebutkan pun HTI enggak masalah. Tapi kita harus siap mental loh. Awal-awal saya dulu itu ketika di head bingung Mas. Wah aku ini nanti hilang gimana, ini hilang gimana gitu. Tapi setelah lama kelamaan kok malah menikmati gitu kan. Ibaratnya kita menikmati untuk membuat konten seperti itu. Lah, karena kita akun akademisi yang di situ kita tagline-nya Mahat Ali Hasyim Asy'ari, jadi kita nggak bisa lama-lama untuk membuat konten yang seperti itu. Akhirnya setelah itu kita buat konten yang adem-adem lagi. Kalau nanti mau buat yang lagi rame apa sekarang, iya kita hantam lagi. Karena kalau hanya sekedar membuat konten yang ya nggak ada yang namanya kita cyber dakwah itu kan, melawan orang-orang yang di media sosial itu kontennya membid'ah-bid'ahkan, menyalah-nyalahkan, apalagi yang khilafah dan lain sebagainya. Itu kadang kita yang sebagai pemuda perlu. Saya sekarang melihatkan teman-teman hanya menikmati konten ini, nggak ada gerakan untuk kemudian membuat sesuatu yang dalam tanda kutip itu mereka melawan orang-orang itu gitu. Jadi hanya zona nyamannya mereka, ya udah saya buat konten berkembang sudah, nggak memikirkan untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat mengcounter akun-akun tersebut. Padahal sekarang kita sendiri pun masih kalah dalam masa di media sosial sama teman-teman yang HTI dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya untuk menghadapi hate tersebut ya nggak perlu dipikirkan. Kalau memang mau lebih aman, setelah mau mengcounter itu kan sudah rame biasanya. Saya sering itu, habis rame besoknya kita kasih 3 konten yang adem-adem. Kalau nanti mau itu kita lanjut lagi buat konten yang untuk mengcounter itu. Jadi harus ada manajemennya sebenarnya sih. Enggak kemudian melulu wah langsung buat ini karena ini banyak yang viral, buat lagi. Bahaya untuk akun sebenarnya. Apalagi kita akun-akun santri, akun-akun yang maksudnya akademisi kayak Mahat Ali Hasyim Asy'ari seperti itu. Ternyata emang pentingnya sebuah manajemen di dalam dakwah. Saya ini sebenarnya di dalam matkulnya KPI juga ada manajemen dakwah, tapi saya tidak tahu. Ternyata emang manajemen dakwah itu implementasi dan aplikasinya bukan hanya serta-merta dakwah secara laring, tetapi dalam daring, seperti halnya dakwah online yang tadi dikemukakan oleh beliau Mas Fathihuddin, sebagaimana beliau adalah founder dari Galeri Maha, itu tidak kalah penting dan jangan diremehkan, kan gitu kan Mas. Dari akun Galeri Maha itu sendiri memang bukan serta-merta menjurus kepada ulama, tapi kepada umarok juga ada ya Mas, pemerintah. Itu tujuannya apa Mas? Kok ada universal itu, sifat yang menyeluruh gitu. Jadi gini, kenapa kita lebih ke universal? Kadang kan ada orang ini kok habis dari buat video quote-nya Kiai, kemudian ada misalnya Mbak Nana gitu ya, ataupun Putri Tanjung yang kemarin itu. Kok seakan-akan, karena gini Mas, saya di Galeri Maha sendiri sama teman-teman itu tujuannya pemuda. Jadi kita tarik dengan misalnya puisi kehidupan, kita tarik dengan sajak, syair Arab. Kemudian setelah itu kita masukkan video-video dakwah. Jadi kan mereka nggak kerasa ketika ditarik di situ pakai itu, kemudian dikasih video-video dakwah itu. Jadi ada sedikit cerita menarik. Jadi kemarin itu pas pilpres, saya buat videonya yang tentang Umaro. Gitu. Saya buat videonya
Bapak Jokowi, Bapak Presiden. Dikira saya pendukungnya, akun cebong dan lain sebagainya gitu Mas. Jadi kemudian setelah jadi semuanya kan gabung toh, semuanya kan gabung. Akhirnya saya buatkan video dari awal Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin, kemudian Pak Prabowo, saya buatin videonya. Pak Sandi terakhir kan. Jadi lengkap sudah, kamu mau berarti kan memang haters itu yang membuli, berarti mereka ya memang orang-orang yang nggak suka Indonesia. Pasti itu. Karena sudah saya buatkan lengkap 4 loh ya. Dan tujuannya kita juga sama untuk menyatukan gitu kan dalam video kemasan yang menarik gitu kan. Tapi kenapa pada mereka itu malah kadang menaruh stereotip atau justifikasi yang negatif gitu kan. Kadang ada beberapa yang DM mengajak diskusi, ya monggo datang gitu. Ada yang sampai nantang debat itu gimana? Bisa diceritain Mas kira-kira? Jadi kalau ada yang nantang debat itu biasanya gini ya. Sering Mas, beberapa kali. Jadi dulu kan teman-teman buat konten itu kan kayak hadis dan lain sebagainya, kayak dalil tentang ini gitu. Saya malah nanggapinya santai. Yang enggak santai itu adik kelas saya. Enggak terima atau mahatalinya. Oh, mahatali cuma keilmuannya segitu gitu. Enggak terima. Malah teman-teman itu. Loh kalau kamu datang ke Tebuireng gitu. Sampai seperti itu loh. Saya malah biar anak-anak lah kita kan yang buat konten gitu kan. Kadang ada beberapa yang seperti itu. Itu sih. Jadi kayak kenapa kita lebih universal, karena sekarang juga kalau kita terkungkung hanya di hanya dakwah, tidak hanya misalnya kayak motivasi. Kemarin saya juga buat video quote yang temanya kayak stand up comedy, Zawin kita buat, Firsa Bersari pun kita buat. Jadi ya gimana kita bisa menarik anak-anak muda, karena sekarang yang bermain media sosial kan kebanyakan juga teman-teman muda gitu. Tapi emang nggak bisa dipungkiri sih Mas, kalau untuk sekarang saya lahir misalnya tahun 2000. Saya lahir itu kan media baru udah dateng. Saya nanti mati pun juga media nggak bakal mati. Pasti tambah tantangannya pun tambah besar. Itu apakah benar Mas ketika ada suatu argumen yang mengatakan seperti ini, sebagaimana apa yang dikatakan Mas Fatih kemarin, ketika kita menghadapi zaman sekarang, kalau kita tidak matang salah satu, matang dalam keilmuannya, ya kita matang dalam segi medianya. Ketika kita mentah dua-duanya, kira-kira gimana itu? Jadi kalau dalam sekarang ya tantangannya Mas, kalau menurut saya sendiri tantangan sekarang itu kalau enggak skill mateng ya keilmuan mateng. Kalau dua-duanya ini mentah, kita sulit berkembang apalagi di masyarakat ya. Karena sekarang ini daya tarik paling menarik di masyarakat ya skill. Kamu enggak hanya langsung disuruh, wah keilmuanmu apa, langsung ini enggak. Pasti skillmu apa gitu. Saya sendiri jujur ya, saya ini cerita jurusan syariah Mas. Kerja di media, nyambung gak? Kan gitu. Jadi kan ya bukan meninggikan diri saya sendiri, berarti kan memang saya dulu fokus memang mengembangkan skill kan gitu. Karena pun saya sendiri dari nol. Bayangkan kenal laptop itu kelas 2 aliyah, masuk di Matali ada kelas desain, ikut saja walaupun ada yang gak ikut gitu. Tinggal sisa 2 kayaknya. Saya sama teman saya itu. Akhirnya ya sedikit banyak bisa didesain. Kemudian lanjut ke video pun itu sekali saya dulu pelatihan video making di Malang, itu pun mewakili majalah Tebuireng. Jadi dari situ kenal ya, sekali lagi relasi. Dulu kita pakai Corel Video karena laptopnya nggak ngatasi, ya kita ngulang lagi dari nol belajar Adobe Premiere. Jadi memang kadang banyak orang yang kurang setia pada proses itu sih. Karena teman-teman kan mintanya instan, belajar di YouTube langsung bisa, belajar ngedit langsung bisa, padahal kan nggak semudah itu. Emang kalau dari Mas Fatih sendiri belajarnya kira-kira dari otodidak apa lebih kepada punya guru untuk skill yang ini? Kalau desain memang ada yang ngajarin. Kalau video saya otodidak. Iya. Dulu dari Corel Video, kemudian habis ngedit kegiatan, kemudian nggak bisa diekspor, nggak bisa dirender Mas. Acara mau mulai, nggak bisa dirender. Akhirnya saya setel itu mentahannya, bayangkan itu kan. Saya setel mentahannya loh. Akhirnya dari situ kan, wah laptop saya nggak kuat itu kan. Corel Video kan besar. Akhirnya pindah lagi, saya pakai Adobe Premiere. Pakai Adobe Premiere itu pun bingung juga. Dari nol cara untuk gerakin foto gimana itu nggak bisa. Seminggu saya udah akhirnya kan. Walah tiba ini gitu kan gitu. Jadi memang
Kalau video sendiri saya sering, tapi dasarnya memang ada pelatihan itu. Karena sekarang kayak desain ya Mas. Desain kalau nggak ada pelatihan langsung itu sulit. Ya walaupun mungkin nyari di YouTube misalnya, dasar-dasar desain Corel, Photoshop dan lain sebagainya itu ada. Cuma kadang sulit kalau nggak punya dasar loh ya. Iya. Itu sih. Kalau untuk desain dari Galeri Maha itu sendiri kan emang ya udah menarik banget sih itu, apalagi dia di situ tersusun secara teratur kan. Yang ini bagian quote, yang ini bagian video, yang ini bagian IGTV. Lah itu di atasnya kan ada kayak jargon wadah untuk kreativitas. Ya, wadah kreativitas dan dakwah interaktif. Oh, itu artinya apa Mas? Bisa diceritakan Mas? Jadi itu wadah kreativitas kan saya kira teman-teman sudah banyak yang tahu. Jadi kreativitas itu teman-teman gimana? Contoh kecil lah, kita setelah kuliah banyak kan materi sebenarnya yang bisa kita share keluar. Iya benar. Tinggal kreativitas kita saja. Dan wadah dakwah interaktif. Apalagi kita sekarang zamannya media sosial. Kalau meninggalkan itu, ya mungkin beberapa teman-teman ada yang pemikirannya media sosial ada yang negatif, pasti. Media sosial pun ada positif negatif. Iya. Tapi gimana kita memfilter diri kita sendiri? Oh ini negatif, oh ini positif. Ya kita yang cari yang positif. Padahal banyak teman-teman di luar sana juga yang kreatif. Iya. Kadang juga tadi belum ada wadah untuk ya tadi mewadahi karyanya kan gitu. Waduh. Iya. Jadi makanya kenapa wadah kreativitas dan dakwah interaktif, salah satunya ya di situ kita dakwah lewat media sosial, kita buat konten dan lain sebagainya gitu. Tapi emang semangatnya para tim dari Galeri Maha itu bisa dibuktikan lewat apa yang di-share, apa yang di-upload tiap harinya, baik di Snap apa secara langsung gitu kan. Itu sekarang susah payahnya kira-kira relatif lebih, nggak kayak dulu apa gimana Mas? Ada peningkatan gitu. Ini kalau di media sosial semakin akun kita berkembang itu semakin berat Mas tanggung jawabnya. Beneran? Iya. Iya toh? Dulu awal mungkin follower cuma 1000. Itu mudah, kita nggak upload nggak masalah. Lah sekarang mulai 100, mulai 50 lah. Iya. 50.000 lebih. Itu kalau kita nggak upload turun Mas. Beneran. Jadi kita kalau mau lihat itu kan di Insight. Itu kadang dulu beberapa hari kemarin itu sebelum saya nyerahkan ke teman-teman galeri itu, malam karena sudah capek habis kerja nggak sempat buat video. Besoknya saya lihat Insight-nya yang biasanya itu jangkauannya biasa sampai 800.000 itu karena satu video pun turun jadi 500.000, 300.000 hilang. Berarti jangkauannya loh ya. Agregatnya jauh banget ya Mas? Iya, makanya itu kenapa dulu teman-teman sehari 3 kali. Kayak makan Mas, kadang kita nggak sempat makan itu. Kita sampai mentingin tanggung jawab kita kepada para jamaah. Nah, tapi kita kadang lupa dengan kepentingan itu. Iya kadang sendiri. kita gitu. Jadi setiap hari kalau nggak ada pagi kan ada PJ-nya. Kadang kalau belum upload kita yang ngebrakin. Ini mana kan harus memang gitu. Iya, jadi di sebuah tim kan harus ada satu orang yang memang penggerak. Kalau semuanya cuma manut sulit berkembang. Menurut saya lah ya. Karena ya pengalaman saya apalagi kayak kita di organisasi. Gimana menurutmu? Ya saya manut sampean, saya manut. Nggak bakal organisasi itu ataupun atau komunitas itu berkembang. Iya benar. Kan gitu. Berarti dari tim Galeri Maha sendiri di dalam suatu lingkungan, dalam suatu wadah Galeri Maha punya tim, meskipun di situ banyak kontradiksi, berarti tidak menutup kemungkinan untuk berkembang gitu ya Mas. Justru malah dari kontradiksi itu jadi kayak pembelajaran. Ya pembelajaran untuk kita ke depan lebih baik lagi gitu.